A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa sallama tasliman katsira. Ikhwah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah enggak usah tekan. Ya. Insyaallah pada pagi hari ini kita akan berusaha sama-sama untuk mentadaburi surat Al-Fatihah. Ya, ini mungkin mempraktekkan teori tadabur 5T ya. Tadarus 5T bersama para asatid mudaris di Kediri. Ada Ustadz Nizar bersama kami, ada Ustadz Indro, Ustadz Arif dan Ustadz Yudo, dan yang sedang memvideokan Gus Tomo. Ya, kaifa halukum? Gimana kabar teman-teman? Alhamdulillah. Ya, Kenyang. santai ya. Surat Al-Fatihah itu dinamakan juga Ummul Kitab, dinamakan juga Ummul Furqan, dinamakan Ummul Kitab itu karena memang Al-Fatihah itu adalah intinya Quran itu Al-Fatihah. Imam Ibnu Katsir itu mengatakan Al-Fatihah sirrul Quran, dan sir dari Al-Fatihah itu iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Intinya Al-Fatihah itu adalah rahasianya Quran. Salah satu riwayat yang di Sahih Muslim tentang sebab turunnya Al-Fatihah atau asbabul wurudnya itu, ketika itu Nabi berada di depan Sayyidina Jibril, kemudian tiba-tiba terdengar suara dari langit, kemudian ada malaikat yang turun, kemudian malaikat yang turun itu Nabi bertanya kepada Jibril, ya, wahai Jibril, apa itu? Jibril menjawab, itu malaikat sedang turun membawa sesuatu yang tidak pernah diberikan sesuatu atau wahyu tersebut kepada Nabi sebelummu. Apa itu? Al-Fatihah dan akhir surat Al-Baqarah. Al-Fatihah wa khawatimu Al-Baqarah. Jadi itu salah satu asbabul wurud Al-Fatihah. Jadi Al-Fatihah ini memang memiliki fadilah yang besar sekali. Teman-teman yang dimuliakan Allah, itu mungkin sedikit ya tentang surat Al-Fatihah. Sebelum kita mulai mendalami Al-Fatihah ini, mungkin saya memohon satu orang untuk membacakan Al-Fatihah dengan tartil yang khusyuk ya, pelan-pelan, sehingga kita semua bisa menghayatinya. Monggo Ustadz Nizar, saya mohon untuk membaca Al-Fatihah. Yang lain menyimak semua. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Syukran kathiran Ustadz Nizar atas bacaannya ya, untuk memulai majlis ini. Semoga majlis ini menjadi bertambah keberkahannya, faedah dan manfaatnya.
Shadaqallahul adzim wa shadaqa rasulul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin wasyakirin. Teman-teman semuanya, kita sedikit membahas tentang gambaran umum ya dari makna atau tafsir umum dari surat Al-Fatihah. Bismillah, dengan nama Allah. Lebih tepatnya saya membaca Al-Quran dengan nama Allah. Ar-Rahman artinya yang maha rahmatnya menyeliputi seluruh makhluk tanpa terkecuali. Jadi Ar-Rahman itu mungkin bisa kita katakan rahmat yang umum. Adapun Ar-Rahim itu rahmat yang khusus untuk kaum yang beriman. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Alhamdulillah artinya segala bentuk pujian, segala bentuk kesempurnaan, segala bentuk kebesaran, segala maha itu haknya, miliknya, copyrightnya Gusti Allah, Allah Subhanahu wa taala. Adapun kelebihan kemuliaan yang ada di makhluknya itu hanya titipan. Sifatnya tuh dititip, dipinjemi. Tapi bukan kepemilikan asli. Itu alhamdulillahirabbil alamin. Jadi bukan kepemilikan asli. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanirrahim sudah, maliki yaumiddin. Malik artinya pemilik. Yaumiddin artinya hari pembalasan, hari kiamat. Artinya Allah raja hari kiamat. Raja di hari kiamat. Berarti kalau nggak hari kiamat, nggak raja dong. Raja juga. Tapi kenapa dikhususkan raja hari kiamat? Karena ketika kita masih di dunia, banyak raja. Sehingga orang yang hatinya dibelokkan oleh hawa nafsu dan setannya mengaku raja, menandingi kekuasaan Allah. Baik dengan pengakuan atau dengan perbuatan. Tapi di kiamat nggak ada yang ngaku raja. Raja yang kelihatan hanya satu. Kalau di dunia masih ada raja-raja kroco-kroco. Maka penghususan raja hari kiamat menunjukkan di akhirat nanti raja-raja dunia itu lenyap semua. Gitu. Iyyaka na'budu, kami hanya menyembahmu. Iyyaka nasta'in, kami hanya meminta pertolongan darimu. Ihdina, tunjukkanlah kami as-siratal mustaqim, jalan yang lurus. Siratal ladzina an'amta alaihim, jalan orang-orang yang engkau beri nikmat. Ghairil maghdubi, bukan orang yang dimurkai, waladhdallin, dan bukan orang yang tersesat. Yakni bukan Yahudi, bukan seperti Yahudi, bukan jalannya Yahudi, dan bukan jalannya Nasrani. Hadirin teman-teman semua yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mungkin itu sedikit penafsiran umumnya akan ayat ini. Ada yang ingin menambahkan dari sisi tafsir mungkin? Ustaz Nizar, silakan. Ada? Ustaz Indra, silakan. Ayo. Enggak apa-apa. Ada enggak tambahan tafsir? Pernah dengar dari siapa gitu? Pernah baca apa? Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Di situ Allah menyebutkan al-ibadah terlebih dahulu daripada al-isti'anah. Ini menunjukkan bahwasanya ibadah itu lebih pokok, lebih utama, atau ibadah itu sebagai tujuan kita hidup di dunia ini. Sedangkan isti'anah itu adalah wasilah. Wasilah apa? Wasilah juga untuk menuju biar kita bisa beribadah. Oh iya, jadi berarti ada ibadah, ada pokok dan ada wasilah ya. Ada tujuan dan ada sarana. Jadi ibadah ini menunjukkan hal yang pokok, nasta'in menunjukkan sarana. Jadi seakan-akan kenapa kok sarana dan ibadah itu di satu ayat, bahwasanya apapun sarananya itu harus muaranya ke ibadah. Jazakumullah khairan katsiran. Ada yang pernah dapat tafsir tentang salah satu ayat Al-Fatihah, mungkin bisa disampaikan, silakan. Pak Yudo mungkin. Ayo. Yang Ana pernah baca itu di kalimat di ayat alhamdulillahirabbil alamin. Itu hamdun sendiri itu kan
kalimat pujian, pujian. yang mana pujian itu kembalinya kepada Allah. Iya, Dan di situ ditambahi dengan adanya alif lam. alif lam. Pujian pada Allah ada alif lam. Alif lam. Alif lam. Jadi lebih mu'arraf, lebih ditekankan dan lebih diperkenalkan, artinya segala pujian kebaikan itu sumbernya hanya dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi seakan-akan antum pengen mengatakan kalau nggak pakai alif lam itu pujian tanpa penekanan. Ketika ada alif lam itu ada makna tambahan di sana. Seakan-akan ada makna penghanyaan, Iya. segala macam pujian seperti itu. Masya Allah. Itu. Betul. Dan artinya segala pujian itu hanya milik Allah, dan Allah juga terbebas dari segala sifat yang buruk, Oh, yang tercela. yang tercela. Lawan kata pujian, celaan. Ya. Jazakumullah khairan katsiran. Ya, itu mungkin tambahan ya dari Ustaz Nizar, Ustaz Indra ya teman-teman semua. Tapi itu mungkin sedikit ya tafsir pembukaannya sebagai pemancing, sebagai spoiler. Hadirin semuanya, teman-teman, mungkin kita sekarang akan mulai ya, kita merenungi ayat demi ayat. Alhamdulillah kemarin a'udzubillahnya sudah ya. Jadi sekarang kita masuk ke ayat pertama, yaitu Bismillahirrahmanirrahim. Ya, kita mulai dengan mentadaburi Bismillahirrahmanirrahim. Saya mungkin akan memulai tadabur ini ya. Bismillah itu kan dengan nama Allah. Tapi di Quran itu kenapa ya dia tidak? Jadi dengan itu kan berarti apa ya? Dengan nama Allah. Misalkan kalau dalam contoh gini, dengan pisau itu kan berarti saya memotong dengan pisau. Dengan pulpen, saya menulis dengan pulpen. Jadi dengan itu biasanya sebelumnya itu ada aktivitas Yang disandarkan ilsak ya. yang disadarkan. Bahasa balaghahnya itu muta'alaq. Muta'alaq, sesuatu yang disandarkan. Saya mengaji dengan kacamata. Saya membaca dengan kacamata. Saya berjalan dengan motor. Jadi dengan nama Allah itu saya ngapain? Kenapa semua bismillah itu dimulai tanpa ada sandarannya? Itulah yang membuat mungkin ya, dan juga ulama pasti sudah menyebutkan dan sudah pernah kita baca. Jadi Allah itu ingin semua aktivitas hamba itu harus dengan nama Allah, jangan dengan nama materi. Itu rahasianya mungkin ya. Kenapa kok bismillah itu disebutkan tanpa aktivitas tertentu? Agar semua aktivitas itu dengan bismillah. Dan ini dikuatkan dengan hadis yang secara makna itu betul. Kullu amrin dibalin la yubda bi bismillah fahuwa abtar. Setiap aktivitas tidak dimulai dengan bismillah, maka dia akan kurang berkahnya. Seandainya Allah menentukan bismillah itu dengan kegiatan tertentu, nanti orang akan berprasangka, oh berarti kalau kegiatan yang bukan ini nggak bismillah nggak apa-apa gitu. Jadi justru nggak disebutkan aktivitasnya apa, justru untuk biar orang itu selalu menghadirkan bismillah, untuk mengeneralisir setiap kebaikan aktivitas bismillah. Pengen Allah itu semua makhluknya bismillah. Bahkan kitab suci yang paling besar ya, yaitu Al-Quran, itu dimulai dengan bismillah, ya kan? Jadi wahyu itu dimulai dengan bismillah. Jadi inspirasinya ya, jangan sampai kita tuh apapun itu tidak nama Allah, gitu kan? Kita belajar, kita duduk di sini itu tetap harus lillahi ta'ala. Meskipun dapat jalan-jalan, dapat view itu rezeki kedua, ketiga kan, tapi harus niatnya untuk Allah SWT. Ya ini dari kami. Sekarang saya akan minta satu-satu ya untuk mengeluarkan inspirasinya. Monggo Pak Yudo, silakan.
Bismillahirrahmanirrahim. Saya sambil nyatet. Atas kesempatannya. Saya teringat nih Ustaz, dengan kata Bismillahirrahmanirrahim, khususnya pada kata Bismillah. Saya teringat dari beberapa kajian yang ada di buku-buku ini, buku-buku yang membahas masalah sejarah Ustaz. Sejarah. Iya. Nah ini kaitannya dengan sejarah kitab-kitab lama. Oh, kayak kitab zaman dulu Ya, sebelum Quran. sebelum Quran, Ya. Taurat, Injil dan yang lain-lain. Antum berarti suka ya baca perbandingan agama gitu. Insyaallah. Baru mulai suka. Baru mulai suka. Semoga istiqomah lah. Amin. Insyaallah. Nah, di dalam kajian buku-buku itu menyebutkan, saya kurang tahu atau kurang hafal di ayat mana dan di kitab mana, itu nubuah dari para nabi dahulu itu bahwa menyebutkan nanti di akhir zaman itu ada umat yang selalu menyebut nama Tuhannya. Bismillah. Bismillah. Nah, dengan seperti kejadian yang ada di Nabi itu ketika berangkat ke Taif, ketika sama sahabatnya Ammar bin Yasir ya, lupa saya sama sahabat siapa, yang beliau mencoba untuk berdakwah ke Taif, ternyata dilemparin kan, dilemparin sama penduduk Taif, kemudian sampai beliau berlindung di suatu tempat. Iya. Kemudian disuguhin anggur waktu itu sama salah satu pembantu di situ, yang ternyata pembantu itu adalah orang Nasrani. Nah, ketika itu Nabi sebelum memakan anggur itu mengucapkan Bismillah. Nah, si pembantu ini atau orang Nasrani ini nanya ke sahabatnya, "Duh, siapa dia?" Gitu. Iya. Karena ada di kitabnya. Ya, karena sejak dari beliau yang dia tahu belum pernah ada kata Bismillah yang terucap oleh penduduk Mekah, penduduk Arab sewaktu itu. Baru hanya ada itu dari riwayatnya ada ya. Gitu. Iya. Nah itu beliau juga menyebutkan bahwa di kitab kami juga ada menyebutkan bahwa nanti ada penduduk negeri yang itu adalah penduduk akhir zaman. Dengan nubuah itu dia mengatakan sesuatu, apa yang dia lakukan selalu mengatakan Bismillah gitu. Dengan menyebut nama Tuhannya gitu. Nah, jadi dan apalagi ketika Al-Quran dibuka pertama kali dengan Al-Fatihah, dan pertama kali yang diucapkan itu adalah ayat pertama itu Bismillah itu. Bismillahirrahmanirrahim. Artinya itu benar-benar menunjukkan nubuah yang dulu ya, para nabi dulu tuh Bener adanya. Ini loh umatnya jelas, ini loh yang sudah kita sebutkan di nubuah-nubuah di kitab-kitab itu, yang kata Bismillah itu belum pernah terucapkan umat-umat dahulu. Ya. Berarti juga adanya Bismillah di Quran kita itu nikmat dan keunggulan kita, kebanggaan kita kan. Iya. Ciri khas. Jadi kebanggaan itu. Ciri Kebanggaan. umat Islam. Iya. Masya Allah. Silakan lanjut. Itu aja Ustaz. Jazakumullah Pak Yuda ya. Bisa ini kan tangkap ya. Bisa ditangkap kan Pak Yuda ya. Kebanggaan artinya Bismillah itu kebanggaan untuk umat. Kita yang Bukan hal yang biasa gitu, karena Jiwanya umat Islam. para nabi-nabi yang dulu aja mengakui kan sebagai ciri khas umat ini. Monggo sebelum Pak Arif, Pak Nizar dulu. artinya kita malah sebetulnya mengucapkan Bismillah dalam segala hal itu malah sebuah kebanggaan. Itu bukan malah minder atau malah kita malu. Kadang-kadang gitu. Kadang kita mungkin kalau depan, jangankan ini ya, jangankan antar agama, kadang kita antar mayoritas muslim aja yang nggak terbiasa dengan Bismillah, kita mengawali dengan Bismillah, kadang kita ya malu. Gitu. Artinya harus punya dengan rasa bangga. Izah. Jangan minder. Identitas lah gitu. Itu adalah identitas kita. Bismillah adalah kebanggaan, ciri khas umat ini. Identitas. Ada lama lagi? Tambahannya ini, Masya Allah. Ini sering Ana sampaikan
dan anak dapat banget. Anak dapat ini emang dari teman salah satu wali santri di Kutab itu, orang dia seorang biasalah, beliau petani, peternak juga gitu. Tapi itu waktu beliau mengucapkan itu anak baru keinget dan terus lebih tak dalemi lagi, Zat. Itu indahnya itu, Zat. Kan kalau kita tahu Allah Subhanahu wa taala itu kan punya banyak sifat ya. Di Asmaul Husna itu kan lebih yang kita hafalkan, atau dengan nama-nama yang Allah taala kadang sebut atau tidak itu kan. Itu Allah taala kan punya sifat perkasa, kuat, terus maha sombong, maha izah, macam-macam. Banyak sekali. Tapi ketika kita disuguhkan dengan Al-Quran pedoman Muslim, terus kita buka di halaman pertama itu, atau juga orang selain Muslim yang ingin kenal Allah, ketika membuka itu Allah Ta'ala memperkenalkan dirinya dengan sifat yang luar biasa. Di situ Allah Ta'ala mendahulukan dengan sifat Bismillahirrahmanirrahim. Intinya gini, seakan-akan Allah Ta'ala mengenalkan, ini loh nama Tuhan yang sesungguhnya itu mempunyai sifat adalah maha pengasih lagi maha penyayang. Kalau kita tadaburi kan bisa saja Allah Ta'ala di situ menggunakan bukan Ar-Rahmanir-Rahim. Sangat bisa. Dengan sifat-sifat yang lain gitu. Iya. Dan Allah Ta'ala memang pantas untuk mempunyai itu. Iya. Cuman kesan pertama yang ingin Allah Ta'ala kenalkan kepada manusia itu, ini loh, Allah Ta'ala itu maha pengasih lagi maha penyayang. Kesan kasih sayang, kesan yang positif lah. Iya. Bukan Tuhan yang menakutkan. Kadang kita kenalan sama orang itu, kadang orang ada yang pengen beri kesan, ini loh saya itu kuat, ini loh saya itu berani, ini loh saya ini itu. Padahal kalau Allah Ta'ala memperkenalkan kepada kita itu sifat kasih sayangnya yang luar biasa. Bahkan Allah Ta'ala juga di ayat juga Allah Ta'ala mengatakan jangan putus asa dengan rahmatku. Bahkan di hadis Allah Ta'ala mengatakan murkaku rahmatku mengalahkan murkaku. Artinya betul-betul kita ini sedang dijamu oleh Tuhan yang kasih sayangnya itu melebihi segalanya untuk kita. Sehingga inspirasinya itu gak ada kata terlambat untuk kita selalu bisa menyandarkan diri kepada Allah Ta'ala atau bertaubat. Karena kita punya Tuhan yang mempunyai kesan pertamanya adalah cinta dan sayang. Jadi artinya apapun yang ada di dalam Al-Quran itu sesungguhnya lahir dari rasa kasih sayangnya Allah kepada kita. Artinya kalau kita ini masuk surga itu juga karena kasih sayangnya Allah kepada kita. Atau kalau kita masuk neraka, naudzubillah ya, atau kalau ada orang masuk neraka, itu pun sebetulnya kasih sayang Allah sudah menghampiri dia, tapi dia nggak mau menerima. Karena kesannya Allah Ta'ala sudah memberikan Allah Ta'ala kasih sayang. Iya. Saya jadi terinspirasi tuh dari tadabbur antum yang mengatakan Allah tuh bisa tuh buka tanpa Ar-Rahman-Rahim tuh bebas juga kan. Tapi ingin memberikan keyakinan bahwasanya ini tuh Tuhan yang rahmatnya lebih daripada murkanya. Berarti kalau Allah saja yang mahanya maha itu tuh pengen hambanya itu biar tahu kalau itu sumber kasih sayang Allah itu, maka kita lagi manusia tuh lebih lagi nggak boleh sombong kita. Wong Tuhan kita aja mengajari kasih sayang di awal buka Quran, apalagi kita manusia kan. Berarti kita dari Bismillah dapat pelajaran kita tidak boleh sombong, meniru sifat Allah, ya kan? Kita tidak boleh sombong, karena kan sifat Allah itu yang nggak bisa, yang bisa ditiru kan kita disuruh untuk meniru kan. Kecuali yang khusus ya, itu tidak boleh. Ada lagi sih? Masya Allah, tabarakallah ya. Jadi itu juga dari Ustadz Nizar tadi, salah satunya Allah seandainya cuma Bismillah, itu cuma Bismillah saja, nggak ada Ar-Rahman-Rahim, itu mungkin orang akan melihat Tuhan itu sebagai sosok yang Tuhan saja, khauf lah, takut. Tapi ketika ada Rahman-Rahim di sana ada roja. Jadi Bismillahirrahmanirrahim itu juga mengajarkan kita takut dan harapan. Ketika kita mendengar Allah mungkin kita rasa takut, tapi ketika mendengar Rahmanir Rahim itu ada harapan. Jadi
Jazakumullah khair Syekh Nizar. Jadi itu faedah yang kami ambil. Alhamdulillah. Selanjutnya dari Ustadz Arif, monggo. Bukan Ustadz. Ya, kita semua di sini belajar bareng. Bismillah. Saya cuma menanggapi dari mungkin bukan dari segi yang tadi jenengan sebutkan masalah bahwasanya sifat-sifat Allah itu sangat banyak sekali, dan salah satunya yang dari Bismillah itu adalah dengan meminta pertolongan. Karena dengan ada hadis Nabi untuk memakai pakaian, untuk melakukan suatu hal itu diawali dengan Bismillah. Bismillah. Dengan melakukan itu kita sudah terhindar dari salah satu contohnya kita ganti baju, kan otomatis dengan membaca Bismillah itu segala macam makhluk yang lain tidak bisa melihatnya. Iya. Dan itu juga jadi perlindungan dari amal-amal kita selanjutnya, agar senantiasa kita dilindungi oleh Allah. Soal itu aja. Terima kasih Pak Arif. Jadi Bismillah itu sebagai pelindung ya. Sebelum ke Ustadz Indra ya, bahwasanya saya baca lagi ya. Jadi ada juga tadabbur awal tadi, Bismillah ini merupakan ciri khas dan kebanggaan umat ini. Bahkan sampai disebutkan di umat-umat sebelumnya akan datang umat yang selalu membaca Bismillah. Maka kita harus bangga dan harus menjadikan Bismillah ini sebagai identitas. Kemudian di Bismillah ini juga ada kesan bahwasanya Allah itu Maha Penyayang. Bismillah ini juga mengajarkan kita untuk rendah hati, bukan sombong, karena Tuhan saja seperti itu. Bismillah ini juga mengajarkan kita antara takut dan harap. Sebelum ke set intro, ada juga kalau kita pikirkan, kalau kitab tersuci aja dimulai dengan Bismillah, yang mana kitabnya sudah dijamin kesuciannya, keotentikannya, kebenaran isinya, kedalaman maknanya, maka kitab-kitab yang lain, aktivitas yang lain itu lebih layak lagi untuk dibismillahi. Karena yang selain Quran belum tentu lancar, belum tentu aman, belum tentu benar. Maka kita tadi kayak Ustadz Arif tadi, pelindung, Bismillah sebagai pelindung. Jadi kita nulis, kita SMS, kita apa itu dimulai Bismillah. Kalau nggak sempat dengan tulisan ya mungkin dengan hati, lisan. Ustadz Indra silakan. Bismillah, di dalam ayat Bismillahirrahmanirrahim situ disebutkan, Allah menyebutkan sifat penyayang yaitu Ar-Rahman dan juga Ar-Rahim. Kalau Ar-Rahman itu kan sifatnya umum, jadi semua makhluk Allah itu Allah berikan nikmat tanpa terkecuali, bahkan yang tidak taat pun Allah beri nikmat. Sedangkan Ar-Rahim itu kan nikmat yang khusus bagi orang-orang yang beriman saja, dan itu kan berupa surga. Gitu. Jadi saya ambil tadabbur dari ayat ini, kita sebagai orang Islam itu tidak perlu untuk merisaukan diri kita saat melihat orang yang non muslim, orang kafir itu memiliki hidup yang lebih enak gitu. Karena apa? Karena kita itu punya rahim, kita punya haknya rahimnya Allah gitu loh. Sedangkan ketika kita melihat orang kafir lebih kaya, lebih sukses atau lebih enak hidupnya, ingatlah bahwasanya dia itu hanya mendapatkan hak rahmannya saja. Masya Allah. Tidak rahimnya saja, tidak rahimnya Allah tidak ada. Maka tidak perlu umat Islam itu insecure dengan orang kafir yang mungkin peradabannya lebih maju saat ini dari segi teknologi, ekonomi dan sebagainya. Seperti itu. Luar biasa sekali. Jadi kita itu dapat Rahman dan dapat Rahim. Dapat Rahman itu dari sisi di dunia Allah jaga keislaman kita. Itu kan juga bentuk Rahman juga. Tapi Rahman ini juga kadang dimiliki orang kafir. Tapi Rahim hanya kita yang punya. Jadi kita dapat Rahman, dapat Rahim. Mereka cuma dapat Rahman saja. Maka kita tidak boleh minder saja. Itu
inspirasi yang luar biasa ya. Ini ada banyak sekali inspirasi ya baru dari Bismillah. Nah, sekarang kami ingin mengajak untuk ini. Kira-kira dari kita mendengar segala tadabbur tadi, Bismillah adalah pelindung, Bismillah membuat kita rendah hati, Bismillah adalah identitas kita, Bismillah adalah kebanggaan kita, Bismillah adalah obat agar kita tidak minder. Bismillah ciri khas ini, kira-kira kita dalam kehidupan nyata ini apa yang akan kita lakukan sebagai bentuk nyata, misalkan setelah kita mentadaburi ayat Bismillah ini, Bismillahirrahmanirrahim, kira-kira apa ininya, tazkiyah yang bisa kita ambil. Mungkin ana dulu ya. Kalau ana pribadi, dengan fadilah Bismillah yang luar biasa, historis, secara psikis, psikologi ada faedahnya, secara historis, sejarah ada faedahnya, secara tauhid ada faedahnya, akidah, secara syariat juga diperintah. Jadi segala aspek hal yang positif itu Bismillah di sana memiliki peran. Maka kalau saya sebagai ayah, saya akan mengatakan anak saya harus terbiasa Bismillah dalam segala hal. Karena dengan membiasakan anak Bismillah, kita telah mendidik anak dengan kebaikan yang luar biasa banyak. Hati dia akan terinstal dengan tauhid. Aktivitas dia akan terinstal dengan syariat. Lisan dia akan terinstal dengan zikir, tazkiyah, tasawuf. Terus dia juga lama-kelamaan karena sudah terinstal di syariat, di akidah, di hati, dia insya Allah juga akan, nama Allah itu akan selalu terngiang di hati. Maka bagi saya ya, kalau saya sendiri bisa mendidik anak itu selalu Bismillah dalam segala hal, walaupun cuma Bismillah tanpa Rahmanir-Rahim saja, itu bagi saya sudah hal yang luar biasa. Itu untuk faedah anak ya. Untuk faedah saya sebagai ayah, semoga saja jadi amal jariah. Dia dikit-dikit Bismillah, 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 makan Bismillah, Bismillah. Jadi kalau saya sebagai ayah ya, itu Bismillah itu harus menjadi habit anak itu. Itu mungkin ya inspirasi yang saya harapkan dari Bismillah ini. Silahkan siapa dulu? Ustaz Nizar dulu ya. Ya. Iya, Masya Allah. Bismillah. Makanya ini kan kadang kalau dalam kalimat Bismillah itu kan Allah Ta'ala juga langsung terus terang di situ menyebutkan dengan kalimat, dengan nama Allah itu, Tuhan. Tuhan kita, jadi namanya langsung terang. Itu artinya ya tadi untuk menambahkan instalisasi kalimat itu atau nama itu bisa langsung kita serap untuk mengenal Tuhan kita itu namanya Allah. Jadi masuknya itu udah harus langsung diinstal gitu di hati kita itu. Itu kayaknya menarik, Pak, ulang lagi. Gimana? Jadi ketika Allah Ta'ala mengatakan dengan Bismillah itu artinya kan saya terinspirasinya gini, itu jadi kalau kayak kita buka kitab pertama itu kan otomatis mukodimah itu kan kesan pertama dari pertama. Kita. Jadi Allah Ta'ala langsung mengenalkan kita itu Tuhanmu itu Allah. Allah langsung dengan kalimat Allah. Dan kalimat Allah itulah yang langsung diinstal dalam diri kita. Itu juga kemarin ana dapatnya pas di A'udzubillahi minasyaitonirrajim, pas di masjid kemarin itu. Enggak apa ya, agak kesana sih. Enggak apa-apa. Itu di situ juga menjadi kesan pertama juga untuk kita ini lemah, kita butuh perlindungan. Kita langsung mengenal, Allah Ta'ala kenalkan kepada siapa kita harus berlindung dengan kalimat yang berarti kita bersandarnya dengan ini, namanya Allah nih. Iya. Nah nanti selanjutnya kita harus belajar siapa sih Allah ini gitu. Iya, yang penting kita harus kenal dulu. Iya, udah ada gambaran awal. Iya. Nah, setelah itu kita cari. Kemudian Allah Ta'ala juga kasih tahu, ya kalau ketika kita berlindung kepada Allah, ini ya kita nggak semudah itu. Iya. Ada tantangannya, ada rintangannya, ada godaan-godaannya. Siapa musuhnya? Musuhnya adalah Allah, yang Allah Ta'ala sampaikan, yaitu syaitan. Sehingga kita juga mengenal lagi. Jadi intinya, wallahu alam, ini pandangan saya, berarti di Quran ini intinya
semua yang ada di Quran hanya untuk supaya kita bisa lebih mengenal Allah dan berlindung kepadanya, dan lebih mengenal syaitan untuk kita mewaspadai dari mengenal musuh lah. musuh. Jadi tahu kepada siapa backup kita, background kita, dan kita tahu siapa musuh kita. Itu sih. Ya itu bagus ya. Jadi itu tadabbur ya. Ini apa? Kalau tazkiyah saya, Tazkiyahnya apa? tazkiyah saya itu pertama diinstal itu, yang kedua itu yang sampai sekarang itu saya menariknya itu di Ar-Rahmanir Rahimnya itu, kesan itu loh, kesan itu yang sampai sekarang insya Allah usahakan harus pegang itu. Jadi kesan pertama orang kepada saya berharap untuk bisa memberikan kesan saya ini welcome sama orang, saya ini bisa Jadi kalau guru santri harus terkesan kalau saya itu ramah. Kalau saya sebagai pedagang, pelanggan harus mengesan saya. Keren Ustaz. Kesan yang Jadi Memberikan kesan pertama yang baik. kesan pertama orang pada saya itu kasih sayang. sayang. Keren. Ya itu inspirasi saya juga ketika menamakan anak pertama dengan Basam itu, Ustaz. Banyak senyum. Senyum. Jadi biar bolehlah hati kita ini yakin kita sama Allah Ta'ala, prinsip kita dalam bermanhaj atau bermadhab, tapi tetap dengan semua orang kita harus bisa senyum dan bisa mengenalkan kalau kita ini baik. Tapi kalau selama ini masih mungkin kesan yang lain, ya itu masih tahap proses saya untuk kesana gitu. Iya, Masya Allah ya. Jadi luar biasa ya. Kita nggak kepikiran juga bahwasanya ternyata dari Bismillah ini bisa menjadikan prinsip dalam bekerja dan beraktivitas ya. Kita kerja harus menimbulkan kesan orang itu bahwa kita itu orang bukan galak gitu kan. Dari mana? Dari Bismillahirrahmanirrahim. Sebagaimana ketika orang baca Bismillah kesannya Allah penyayang. Luar biasa, Masya Allah. Allahumma barik fina. Silakan kita Ustaz Ridho, monggo. Tazkiyahnya Ustaz. Ya, sebenarnya hampir sama. Sama siapa? Sama Ustaz Nida juga sama jenengan tadi. Jangan sama lah. Ayo. Tapi ini dalam hal ini, Ustaz. Dalam hal apa tuh namanya yang kayak kemarin disampaikan tentang kita harus ke anak itu memberikan pembiasaan, jangan lain-lain. Khususnya apalagi kalau terkait dengan pendidikan anak itu kan di usia masuk 7 tahun saat diperintahkan sholat, kemudian setelah 10 tahun ada hukumannya gitu. Iya. Nah ketika seperti itu kadang-kadang kalau sudah masuk umur 10 tahun kayak anak saya yang pertama kan sudah masuk umur 10 tahun lebih, kan sebenarnya saya punya hak gitu, untuk menghukum misalkan. Betul. Nah, punya hak untuk menghukum. Betul. Jadi lebih spesifik ya. Contohin jenengan lebih spesifik. Iya. Tentang Cuma itu. ketika sebenarnya ada kewas-wasan juga saya misalkan. Kalau nggak menghukum, Kalau nggak menghukum jangan-jangan malah nakal. nakal. Iya. Apalagi ketika melihat kayak Keren. dari sholatnya. Keren. Kayak apalagi kayak subuh, Ustaz. Subuh itu begitu susahnya. Keren. Cuma ketika kita saklek dengan ada hukuman gitu kan. Iya. Nah, ada kekhawatiran jangan-jangan nanti anak itu menjadi kebal. Ya karena terlalu banyak menghukum itu menghilangkan rasa hukuman. Nah, sedangkan ini kan perintah untuk menyembah ke Allah, sholat kepada Allah. Ini kan hubungannya dia sama Allah gitu kan. Iya. Antum sebagai perantara aja. Perantara. Bukan tujuan. Nah, saat seperti itu Allah aja bisa jadi memaafkan dengan rahmatnya dan rahimnya kepada orang yang belum begitu istiqomah sholat. Kok saya terlalu semena-mena dengan banyak menghukum. Iya. Khawatir yang pertama khawatir dia menjadi Keren. menjadi kebal atau istilahnya trauma syariat. Betul. Terus yang kedua ya kita harus ngerem, Allah aja ngerem gitu kan. Allah aja itu memaafkan gitu. Dengan kisah-kisah yang lain kayak ulama dulu ada yang belum kayak Nabi misalkan. Nabi
mau membunuh sahabat, ada yang membunuh apa kafir, tapi saat itu dia mengucapkan syahadah gitu. Ya. Nah, itu aja jangan langsung dibunuh gitu kan. Ya. Ini kan udah hubungannya dia sama Allah, dan kita nggak bisa menghukumi dohirnya gitu kan. Iya. Nah, seperti itu. Jadi ketika saya mencoba udah gregetan gitu kan, gregetan, jadi ingat Ar-Rahman dan Ar-Rahimnya tadi gitu. Nah, Ana juga jujur dapat inspirasi dari jenengannya. Sebelumnya itu mungkin kita tuh khawatir ya, kita punya hak menghukum, tapi kalau hak ini nggak kita pakai, kita khawatir anak kita nakal sehingga harus dihukum. Ke santri juga, santri udah kelihatan bener melanggar, marah, kita emosi, langsung kita hukum. Dengan kita tadabbur ini dan masukan jenengan tadi, saya jadi yakin bahwasanya ketika kita tidak menggunakan hak hukuman kita, dengan keyakinan kita itu imtithal bil Quran Ar-Rahmanir Rahim, itu tidak akan masalah. Jadi dengan kita kasih sayangnya itu, kita nggak akan masalah itu, nggak akan masalah gitu. Artinya kita tidak memakai hak menghukum itu nggak akan masalah itu, karena Allah sendiri yang mengajarkan itu gitu loh. Jadi saya tuh yakin, tambah yakin, ketika suatu nanti santri nakal terus gak saya marahi, hanya saya nasihati dengan tanpa emosi, dengan biasa, dan selanjutnya berinteraksi dengan baik lagi, itu nggak akan masalah, justru malah bisa merubah santri tersebut. Jadi tidak selalu dengan hukuman. Jadi hukuman tuh nggak usah jadi senjata utama lah. Hukuman itu jarang-jarang saja, kasih sayang itu lebih. Maksud saya jadi tambah yakin gitu loh. Dengan tadi, dengan tadabbur kita tadi, saya tambah yakin bahwasanya tidak menggunakan hak menghukum tidak masalah, tapi kita pakai kasih sayang. Syukran. Silakan Ustaz Indra. Bismillah, tazkiyah yang bisa saya ambil dari Bismillahirrahmanirrahim di kalimat Ar-Rahmanir-Rahim, yaitu untuk bisa belajar lebih sabar menghadapi anak. Jadi lebih sabar, lebih mengurangi marah-marahnya, ya kan? Karena apa? Karena anak kita itu kan terlahir dengan fitrahnya yaitu muslim, dan nanti kelak dia menjadi dewasa akan menjadi penerus tauhid di muka bumi ini. Sebagaimana Allah memberikan Rahman dan Rahimnya kepada umat Islam, kepada yang beriman, maka saya dengan anak saya harus memberikan kasih sayang dan memuliakan dia lebih daripada orang yang lain, karena dia adalah kelak akan menjadi penerus tauhid di dunia ini gitu. Jadi mungkin betul nggak kalau jenengan statement antum itu ada korelasinya dengan Allah saja mengeluarkan manusia dari bumi itu fitrahnya muslim, dan Allah itu Rahman Rahim, penyayang. Maka kalau kita mau menjaga fitrah yang telah Allah ini kan juga dengan yang Allah sifati, ya nggak? Rahman Rahim juga kan, maksudnya ke anak itu ada korelasinya gitu kan? Ya betul ya. Jadi anak kita itu harus memang lebih sisi sayangnya gitu kan, seperti itu. Jadi memandang anak itu sebagai orang yang bertauhid gitu loh. Iya. Sudah ada fitrah lurus. Jadi dia tuh sudah bakatnya tuh memang bakat tauhid. Jadi memandang anak itu sudah, sehingga kita nggak suudzon, nggak bawaannya itu sedikit tinggal marah, mengaktifkan ya. Tinggal mengaktifkan fitrah yang mengembangkan. Iya. Memang kalau cara pandang kita anak itu yang dilihat itu rewel, aksinya, rewelnya itu kan mungkin bawaannya kan nggak optimisme kan. Kalau nggak optimisme kan bukan sayang nantinya kan. Masya Allah, tabarakallah. Nah, sekarang aja kita kalau misalkan dari sisi pandangan Allah itu apakah buka seperti anak yang rewel loh kita ini, kan? Iya. Kan seperti itu kan. Iya. rewel. Jadi rewel itu ya sebenarnya kita semua sama gitu kan. Kalau cuma dilihat rewelnya. Iya, tapi kan Allah tetap memberikan Rahman Rahimnya itu loh. Jangan kan Allah, orang tua kita aja ngelihat kita mungkin rewel. Ini masih Sebesar ini loh. Iya. Sebesar ini. Iya. kadang apa-apa Orang tua kita aja kadang
Ya jadi apa namanya, tambah sayang anak. Dan istri ini ngerungokne. Gak disebut marah. Iya betul ya, seperti itu. Keren Masya Allah ya. Alhamdulillah banyak inspirasi baru ya. Monggo Pak Alif. Bismillah. Mungkin salah satu tazkiyah yang bisa saya ambil dari Bismillah ini, salah satunya saya memandang dari bukan untuk apa anak-anak, tapi masalah perdagangan. Wah, Sip ini. ini Pandangan dagang semua ini. Karena salah satunya perdagangan itu banyak kesempatan, meskipun itu apa ya banyak orang yang tidak tahu tapi kita tahu gitu. Salah satunya Kesempatan. ya, salah satunya gini, kadang ada pedagang yang ruwet banget gitu, ruwet banget, suka apa ya, nipu ya, bukan nipu, maksudnya timbangan dikurangi, kadang gitu lah, seperti itu. Kadang-kala kalau saya ngadepin itu gak usah dibayar dhisik lah, seperti itu. Kadang-kadang gitu, karena apa? Kalau saya store ke toko aja bayar masih 1 bulan, kamu bayar cash terus lah. Saya teringat hal seperti itu gimana ya? Dengan Bismillah itu kita jadi tertahan untuk kita juga akan membalas kedoliman itu. Gitu. Menahan dari maksiat. Bukan, maksudnya menahan pembayaran, nah, seperti itu. Katanya mempersulit lagi. dia gitu, ganti kita persulit dia gitu. Ya kan, menahan untuk nggak berbuat buruk kan. Iya, untuk membalas Balas dendam. Iya, nah, seperti itu salah satu dari jual beli itu. Dan kemudian kadang juga ada kesempatan kalau kita beli saja minta dilebih-lebihkan. Tapi kalau kita beli ya, tapi kalau kita jual jangan dilebih-lebihkan, nanti buat yang lain lah. Seperti itu juga menahan hal seperti itu. Jadi yang kita pengen berbuat buruk akhirnya tidak jadi ya. Salah satunya. Ya, jadi menambah keberkahan. Ya, jadi apa yang akan jenengan lakukan setelah tahu Bismillah itu seperti itu faedahnya gitu loh. Akan selalu Bismillah. Akan selalu Bismillah untuk menapaki jalan perdagangan dengan berkah. Masya Allah, berarti memang harus banyak zikir. Masya Allah. Tulhihim tijaratun wala bai'un an dzikrillah. Iya, betul ya. Dijalun. Iya, jazakallah khair. Masya Allah. Teman-teman sekalian ya, jadi luar biasa kita dapat banyak inspirasi pada pagi hari ini ya. Bismillah sebagai pendidikan terbaik ya. Jadi nggak cuma ngajar Bismillah aja, itu kalau terbiasa itu sudah pendidikan akidah, tauhid, syariah pada anak. Simple loh. Tapi semua isi kitab kuning itu pengamalannya ada di pendidikan itu kepada anak. Kemudian pentingnya menginstal nama Allah di jiwa sebagaimana kita terinstal ketika pertama kali baca Quran, membaca Bismillah. Ya. Baik. Kemudian dari Bismillah itu tadi seperti Pak Nizar tadi ya. Kita belajar bagaimana jadi Bismillah itu juga memiliki khasiat dalam berkomunikasi. Kalau kita komunikasinya mau lancar, maka ikutilah komunikasi Quran. Komunikasi Quran itu apa? Ciptakan kesan penyayang sebelum apapun itu. Dan ini bagi saya penting lah, bagi pengajar ya. Dan antum juga kan. Seperti itu. Terus juga tadi ya Pak Ustadz Yudo ya, Bismillah itu mengajarkan kita dalam pendidikan. Ternyata tidak selamanya yang namanya memakai hak menghukum itu mesti mujur. Justru yang mujur itu hak hukumnya itu dipakainya minimal aja, tidak sebagai utama kan. Dari Ustadz Indro tadi, dengan Bismillah kita akan tambah sayang terhadap anak dan istri. Kenapa kok tambah sayang, Dad? Kok saya agak lupa ya? Ya karena kita melihat dia itu sebagai orang yang bertauhid. Karena melihat fitrahnya. Dan Allah itu juga memperlakukan dia sebagai muslim. Masa kita tidak melihat dia sebagai fitrahnya yang muslim. Jadi sebagaimana Allah yang Ar-Rahim tadi ya, memberikan rahmat kepada orang muslim,
Udah dijamin, bahkan kita tahu anak kita tuh fitrahnya muslim, kok nggak kita jamin dengan kasih sayang sebagaimana Allah jamin dengan kasih sayang juga. Teman-teman yang dimuliakan Allah, kita sangat ingin ya mentadabbur Al-Fatihah sebenarnya, tapi ini sudah 1 jam. Tapi walaupun ini baru bismillah, kemarin juga kurang lebih 1 jam a'udzubillah ya, tetapi kita berharap ini dapat menjadi ini bisa ini bisa ini kurang ideal ya, karena yang ngopi cuma 1 orang ya. Tapi semoga ini juga saya pribadi dari Solo ya, dengan teman-teman di Kediri, saya berharap ya kita semua, mungkin kita atau antum di ma'had antum itu ustadz dan macam-macam, tapi mungkin antum di desa antum juga ustadz semua, ustadz di masjid, di TPQ Quran. Semoga bisa menghidupkan majelis seperti ini. Dan nggak usah muluk-muluk, cukuplah surat-surat pendek Al-Fatihah, An-Nas sampai Ad-Duha. Pilih situ saja. Kemudian pilih itu saja. A'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Ada kera ya. Pilih itu saja, dan intinya kita bisa mengambil inspirasi hidup. Kayak tadi ya, kita sebagai pengajar ternyata jangan selalu hukuman. Kita sebagai orang tua dilihat dari anak itu fitrah yang Allah berikan, ya kan. Terus kita sebagai pedagang harus selalu membanyak nama Allah. Bismillah juga sebagai wasilah tarbiyah. Ternyata banyak hal dalam hidup ini yang mungkin sebelumnya itu kita bingung tipsnya gimana sih ngasih pendidikan anak 3 tahun 2 tahun itu. Ajari aja bismillah. Seperti itu. Artinya banyak inspirasi baru yang simpel, yang praktis, yang bisa kita dapatkan, dan itu adalah hasil dari fadlullah melalui fadlul Quran, dan juga dari hasil kita berdiskusi bersama-sama. Teman-teman sekalian, semoga kita walaupun nanti berpisah, ada yang ke Solo, kita tetap bisa menjalin silaturahmi di antara kita, bisa mengamalkan ilmu ini kepada para santri-santri dan teman-teman asatidah di sana. Semoga ilmu ini menjadi ilmu yang bermanfaat. Amin. Jazakumullahu khairan katsiran. Kita tutup dengan kafaratul majlis. Subhanallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah. Nasrun minallah wa fathun qarib. Aqulu qouli hadza wa astaghfiruha li wa lakum. Wassalamu alaikum.